Dulu, waktu Bapak jadi tahanan,
Ibu sering banting tulang demi keluarga. Tapi sekarang kenapa ibu tidak punya perasaan sih, Bu? Semua ini kan kamu yang menyebabkan. Kalau dulu kamu tidak bolak-balik diutus polisi, aku ini tidak bakalan keras kepala seperti ini. Ini tuh pengalaman hidup yang mendorongku, Pak. Kamu tidak tahu kan bagaimana dulu susahnya aku, Pak. Ibu saya menjadi maling, Pak. Kaki buat kepala buat kaki. Itu terlalu sakit dijalani. Nah, dan sekarang di saat kita sudah mapan, kenapa kita tidak bisa membuat mereka merasa kewalahan saja? Itu kan masa lalu, tidak perlu dicontoh, Bu. Harusnya kamu bisa mengubur itu dalam-dalam. Nah, bagaimana bisa aku menguburnya dalam-dalam? Wong ingatan itu akan terus tumbuh selayaknya anak yang kita besarkan. Makanya, sebelum ingatanmu tumbuh liar, lebih baik hentikan sekarang. Aku akan berhenti mengingat kalau sudah ada waktunya. Sampai kapan? Hah? Sampai malaikat menjemput nyawamu? Ya, dan aku mati. Lebih baik ibu bertobat saja sebelum mati. Oh, Bapak juga. Aku sudah. Sudah bagaimana sih, Pak? Kok kamu masih bohong dengan koran-koranmu itu? Bu, kebetulan Bapak menemukan di atas lemari. Ibu ini tidak asal ngomong, Pak. Memang itu kenyataan. Ya sudahlah, urusin saja urusanmu, Bu. Dasar orang tidak beruntung. Mau ngutang aja pengen dikasih cepat. Nah, giliran ditagih. Kalau dia setengah mati. Aku dulu yang pernah susah kok. Tapi yang namanya hutang, aku tidak bernafsu untuk lupa. Apalagi pura-pura tidak punya sanggupan. Ini lagi, Budi belum nyaur. Sisi juga belum. Kalau hutangnya sama yang Maha Kuasa bagaimana ya, Bu? Keluar-keluar cuma mau bilang seperti itu, Pak. Ini gara-gara kamu ngoceh terus. Bapak jadi kepikiran, Bu. Berapa kali kewajiban Bapak yang sudah Bapak ingkari? Makanya, Pak, kalau punya hutang itu diingat-ingat, dicatat, biar tidak nyundut seperti itu. Tuh, Gusti Pangeran. Paringanan ngapura, Gusti. Kok kamu jadi bicara seperti itu sih, Pak? Ya ini gara-gara kamu ngoceh terus. Bapak jadi kepikiran. Ibu ini juga sebenarnya sudah lupa, Pak. Malah kamu yang mengulang-ulangnya. Ibu ini juga lupa berapa hutang yang mesti dilunasi. Entahlah, Bu. Mengembalikannya pun Bapak tidak tahu harus bagaimana. Bu, Ya. bagaimana kalau Bagaimana apanya? hutang-hutang mereka kita nggak punya saja? Enak betul, tidak cocok. Bu, hitung-hitung cara itu mengganti hutang kita kepada Yang Maha Kuasa. Pak, tapi kita itu bukan orang yang mudah memberikan kekurangan. Ya, setidaknya itulah, Bu, yang ada di otakku. Tidak ada cara lain. Bapak belum ada pandangan. Tapi kalau Tuhan membukakan hutang kita bagaimana ya, Pak? Kita mau bayar pakai apa? Pikiran Ibu itu terlalu jauh. Bapak belum nyampe ke situ, Bu. Ya makanya, Pak. Kalau punya pemikiran itu tidak usah muluk-muluk kalau tidak ada solusinya. Bukannya tidak bisa memberikan solusi. Bapak cuma merasa tahu diri saja. Tahu diri kalau tidak bisa menjawab, bukan? Ini seperti peringatan keras buat kita. Apa kamu merasa malaikat ada di sekitar kita, Pak? Sepertinya tidak jauh dari sini, Bu. Kamu melihatnya, Pak? Tidak, cuma merasakan hawanya saja.
saja. Aduh. Ibu kan jadi merinding ya, Pak. Ah! Siapa itu, Bu? Anak juragan beras, Pak. Oh. Kasmin! Bu, malaikat di bumi ini seperti dia, Kasmin. Dari mana kalian ini? Jan. Pak. Pak, sini. Malah di sini. Pak, sini. Ah, Bocah urusan seperti itu kok dibilang malaikat? Bukannya dia menjadi tumbal pesugihan bapaknya ya? memang keadaannya seperti itu, Bu. Kenapa malaikat tidak selalu bertampang rupawan? Sudahlah. Dia tahu apa-apa kalau sedang dibicarakan. Ya memang begitu, Bu. Kasmin seperti orang budek tapi tidak budek waktu dibicarakan. Kok ini sukanya lucu saja. Ini juga lucu. Ibu budek kayak Kasmin mau. Ibu kalau kita itu bukannya budek. Nikmat betul. Siang bolong begini sudah bisa tertawa lepas. Memang begitu, Bu, kalau jadi lakon setiap diomongin pasti keluar. Bagaimana Pak Haji? Orang budek jadi tidak budek waktu dibicarakan. Benar? Ngomongnya nggak usah keras-keras Pak Haji. Kuping saya masih sehat walafiat. Oh alamin. Bocah pemelas teman ya. Kasmin masih sering tabu ini, Cik. Pakcik. Jangan diganggu Kasmin, Bud. Biarkan dia senang. Kasmin? Iya, Kasmin. Kamu ya jangan cuma antuk-antuk. Nanti kepala itu copot. Sudah, kamu mau minum apa? Bagaimana Bu Haji? Kamu mau minum apa? Anu, ciu ada apa enggak Bu Haji? Bu, biasanya kamu itu kopi kita. Pati ngaren. Janur gunung sekali, Bud. Aku lagi poyang, Cik. Lah, yang apa? Kamu kejeblukan? Hah? Kamu kejeblukan? Setoran itu banyak banget yang macet, Cik. Kalau ditagih bukannya bayar, tapi malah mau minta nambah. Gimana kepalaku ini gak mau pecah kan, Cik? Makanya jangan diutang-utangin, Bud. Kena maunya pada utang kok. Mau bayar kalau angkanya tembus. Kalau kalah terus ya tembus ke kepalaku lah, Cik. Ya.
Berhenti jadi bandar, beres persoalan. Hah? Berhenti jadi bandar. Situ enak udah punya warung. Ya saya kan cuma usul, Bud. Sisanya terserah kamu. Kenapa? Dari itu banyak untungnya kok, Ci. Oke, Bud. Relakan saja utang-utang mereka. Hitung-hitung kamu membayar utang kepada yang Maha Kuasa. Sembarangan teman kok. Yang namanya utang ya harus dibayar. Berapa mat. Giliran duit aja nggak budek. Bud, Bud. Lagian kalau nggak ada duit mau makan pakai apa, Ci? Nih, selagi sawah masih ada, kamu bisa makan nasi. Sawah makan. Kalau sawahnya sudah rata jadi rumah. Ujung-ujungnya air mata juga dimakan, Ci. Masa manusia makan air mata lah? Kacau kamu, Bud. Hah? Kamu budek? Loh, lucu ya kamu sukanya ya, Ci. Kuping saya masih tajam begini disangka budek. Dasar orang gila. Apa kamu bilang? Nah, itu Kak Asmin orang gila kalau Kak Paci orang gila. Saya kok harus, Ci. Apa enggak ada minum? Minumnya. Tepat waktu buat di sini. Waktu. Ini Pak. Tapi ngomong-ngomong kalian ini sedang ngobrolin apa? Udah, aku masuk saja salah. Ini urusan lelaki, Bu. Urusan lelaki bagaimana? Jadwal ronda. Yuk. Bukan nanti sore, Zumba. Pandangan angkanya berapa, Ci? Gak keras-keras, Bud. Nanti kedengaran istriku bisa repot loh. Tapi ya, Pak. Tadi ya, aku lagi cari-cari di koran. Malah korannya direbut sama istriku. Kenapa? Lagi tidak punya pandangan. Tumben, Ci. Biasanya ada koran, sekarang nggak ada. Lagi tidak oke, Budi. Waktu dulu ya, Ci. Itu kan sering banget, Bos. Itu angkat dari mana? Kayaknya aku banget. Itu ada rahasianya, Bud. Apa rahasianya, Pak? Sebenarnya gampang. Di sini. Kamu tidak perlu berpikir, tidak perlu pakai otak, tidak usah perhitungan yang jelimet. Asal kamu tahu ya, Bud. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa, ya. Hah? Rahasia kita berdua. Ya. Aku itu minta nomor Masakas! Budi. Jangan keras-keras. Nanti kedengaran yang lain loh. Yang bener aja masa Kasmi. Kalau tuh begitu ya aku mending ngurus Kasmi daripada jadi bandar. Yang bener sih masa Kasmi. Nih, kalau kamu nggak percaya, tanya saja Kasmin. Tanya sana. Saya masih belum percaya, Ci. Nih ya, Bud. Buktinya saya punya warung ya dari Kasmin. Cik, situ kan udah lama ya ngurus Kasmi. Gimana kalau gantian? Saya yang ngurus Kasmi. Enak saja kamu, Bud. Kasmin itu sumber mata pencaharian saya. Tolonglah, Cik. Situ kan udah punya warung lah. Gak bingung lagi soal duit. Relakan saja Kasmi buat saya. Kayak sampah. Nih, Bud. Gak sembarangan orang yang bisa ngerawat Kasmin. Kalau kamu sampai salah, bisa-bisa kamu gila.
Hah? Kamu gila! Sekali lagi saya tegaskan ya, Bu. Kalau kamu masih kekeh dapetin Kasmin dari saya, kamu berusaha dengan saya. Datang naik mobilan di tengah. Tanggungan lagi gawe KF yang malah pengelola Kasmin. Kak Adik, lihat Kasmin yang sini ya? Kan? Penyakit lama itu kamu lagi? Juga ibu masuk saja salah, Bu. Pak, sini. Pak, Aku ini punya telinga. Jangan dikira omongan kalian itu tidak sampai ke telingaku. ya kamu juga jangan sering nguping, Bu. Nanti kamu ketularan kayak budek mau, ah? Sembarangan kamu, Cik. Udah ikut dulu kamu ya. Waduh, Bud. Kamu udah saya ikut-ikutan, Bud. Nanti kamu kena marah Bu Haji tau rasa, Bud. Kalian ini juga ya. Siang bolong begini, ayam ngoyong, tak gawe-gawe. Rasa penyakit. Waduh, jangan asal duduk Tidak gitu. ada tuduhan. Kamu juga, Bu. Dikira itu saya tidak dengar apa? Kamu itu nyuruh kami pasang tadi, ha? Saya kesini cuma mau ngendong, Bu Haji. Endang. Mau sekalian bayar utang. Oh, mau bayar utang? Ya sini kalau mau bayar utang. Tapi ya nyicil dulu, Bu Haji. Bandar kok nyicil? Gengsi, Bud. Masa pada nomor bayarnya nyicil sih? Ya gengsi nggak, Bud? Kalau itu yang banget, Bu Haji. Lah, janji orang itu banyak yang macet. Gak Bu, urusan ekong Pak. Yang penting hutang-hutang tuh dilunasin. Ini lama-lama daganganku habis nanti. Tapi duitnya nggak tahu kemana. Dilunasin Budi. Beres, Bu Haji. Astagfirullahaladzim. Beres, Bu Haji. Tapi habis itu kan punya utang lagi. Oh, ya Allah, bunda. Bahaya, Bu Haji. Bahaya. Bahaya banget. Kalau nggak boleh diutangin lama-lama warung Bu Haji nggak laris lagi. Kurang ajar. Bu. Sudah dengar. Nah ini si Budi kurang ajar. Ya, biarkan Budi jadi urusan saya. Udah, masuk. Bayar. Sepertinya saya berada di tempat dan waktu yang kurang tepat ini. Tapi kira-kira apa ya? Kasmin apa ya? Min! Yuh, sombong teman, Min! Oke, burung layar kertas ya. Min! Yo, siapa jajal? Siapa? Yo. Kororo. Salah, Min. Masa kororo? Bagus, kasih di Bastian. Bagus, yo. Yo, Min. Tegoneti sampai aku ya, Min ya. Masak kodok goreng buat kamu, Min. Biar kamu pulang. Sampai-sampai ini saya bikin
Cucuk bajing, hangat buat kamu. Masih dari pegunungan. Kalau orang pribadi. Kar, itu Kasmin bawa pulang mana lah? Mandiin, prakus. Nah, boro-boro Bud, lu aku sendiri lagi pusing. Juraganku misu-misu terus. Aku yang bertanya, pusing. Harga beras lagi anjlok, Kar. Barang pulang untungnya tidak banyak. Kar, makanya juraganmu misu-misu terus. Iya, Bapak Gaji. Akhir-akhir ini bayaranku lagi kena potongan terus. Aku yang bertanya, adik-adik Kasmin ya. Makanya beli togel ya Kar. Oh iya. Bayarnya sedikit tapi kan harusnya banyak banget. Mau ngutangku masih banyak sama kamu. Lu beneran ya? Karena udah malah digebuk ya. Kesempatan ya, Bos. Jono, kira kita lagi nggak punya duit sumpah. Usung lah. Kalau nggak punya duit ya jangan utang lagi buat beli nomor lah. Kalau kamu sendiri yang bilang kok katanya ambil dulu, bayar belakangan. Ya aku punya omonganmu lah, Bud. Belakangan sebelakangan kan. Tapi jangan ditumpuk-tumpuk tiap hari. Bilang Ya Allah, Bud. Namanya juga apes, Bud. Aku ya sudah pakai rumus, Bud. Rumus untuk mencari nomor ya. Pakai weton, Bud. Wetonku kan dina Rebo malam Jumat ya. Bud. Sama tergabungin sama sio saya, Bud. Sio saya kan macan tutur polkadot ya. Kita gabungin, Bud. Ini namanya lagi apes, Bud. Nah, sabar, Bud. jajan boleh dukun Kar. Cari dukun yang ampuh. Minta nomor biar menang. Pokoknya nyari solusi yang bagus. Dikira aku mau nyandek apa? Nggak akan dukun. Dukun bayi. Dukun bebek. Dukun pengantin. Dukun cabul. Pajar. Utangmu sudah banyak kok mau bayar kapan? Wow, jangan gegabah, Bud. Berapa sih, Bud? Hampir lurus 1 juta. Kebanyakan oleh Bud. Ya orang duit kok. Oh iya, Bud. Setelah aku melihat kuping kamu yang rapat, Bud, aku ingat bahwa semalam aku bermimpi bagus. Hah? Oh, mimpi. Aku semalam ya, Bud ya. Mimpi bagus, Bud. Kanan-kanannya ya, untuk kiri-kirinya ya. Aku naik motor, Bud. Ces. Naik motor drag. Ini stamek. Kamu tahu siapa yang mau boncengan? Paling Kasmin. Presiden, Bud, presiden. Sing bener gue presiden apa? Presiden kok. Kayak mau buru masa presiden bonceng motor. Astagfirullah. Pas lagi nggak punya jajan. Alhamdulillah. Masjid Yura, tobat Yura. Mimpinya bebas, Bud lah. Kemudian Ultraman dia mau apa-apa. Transformernya apa-apa lah. Lanjut terang ya. Oh iya. Lanjut. Untuk ini dia. Ora lah, mantap motor. Kan aku sama Pak Presiden. Orang mungkin ketilang. Jajaran makhluk ketilang. Motor apa maning ya? Tebak. Atau taksi G. Kenapa? Kenapa? Ya, Bud. Aku lagi motorannya, Bud. Wah, lagi jalan. Di jalan melihat lubang-lubang yang berjalan, Bud. Keren kok. Nah, ada satu lubang yang nyanteng. Kamu tahu nyanteng? Kurang ajar. Nah, kurang ajar.
sampai lubang itu menyambar ban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku jatuh pun. Tapi saya mau sendiri. Aku lihat aku jadi kotor. Tidak mau bakar Siti. Tolongin ya. Aku tolongin Bu. Dia nolongin aku. Naas Bu. Rantainya sampai putus. Dah di mimpi itu ya Bu ya. Langsung saya rumus. Yo. Aku kan naik motor ya. Bukan pakai bak taksi ya. Paham? Pekapnya motor. Rodanya 2 Bud. Depan sama belakang. Saya gabungin Bud. Belum kacamata landing. Jangan apa Bud. Sabar ya Bud. Terus kan saya goncengin ya. Berdua ya. Jadi ada 2 Bud. Nah tadi karena rantainya putus, saya ambil. Jadi apa satu? Berarti 8, 2, 1, 3. 3 dari mana, Kar? Gak ada apa 3-nya tadi cerita. Orang-orang bensinnya motornya berlinang. Motoran, tahu motoran itu ya, sama presiden jatuh. Lah aku jatuhnya itu pas di depan pom bensin Bud. Nah di pom bensin ada jam Bud. Aku lihat, wah jam 3 nih. Nah dari situ Bud. Nah berarti 8, 2, 1, 3. Ujungmu meteng loh deh. Keren orang Bud. Ya keren, kenapa pemimpinnya kalau presiden? Itu kalau cari ke ya. Yakin orang Bud. Ya yakin lah, Kar. Kenapa pemimpinnya kalau presiden kok? Itu orang dari ya. Wah. Berarti kalau kamu sudah yakin dan sudah cocok, saya beli nomor ini dengan cara berhutang Bud. Cek. Ini utang maning, Kar. Ini aja Bud. Kan aku yakin nomor ini keluar ya Bud ya. Nanti kalau keluar ya hutang-hutangku kepadamu saya lunasi Bud. Sampai saya belum hutang udah lunas Bud. Sampai itu. Nah, yang tambahin itu Bud kamu. AC. Di rumah kamu kan gak ada AC. Oh di penjara juga ada pakai AC. Iya. Terus sama televisi Bud. Televisi tak kasih channel 1 Bud. Channelnya politik. Biar kamu pinter bisnis. Ya. Kawas. Loh, Pak, ini kalau gawat tinggal pesan ginian aja, Pak. Nanti dari tambah channelnya ada olahraga, olah tubuh, musik, budayaan banyak lah pokoknya. Bukan itu yang kumaksudkan. Lantas? Yang utang tidak mau bayar. Wah, itu gawat Pak Gaji. Aku kan gak ada sangkutan sama Gaji, jadi aku gak gawat. Kalau kamu memang tidak ada, Kar. Ya itu tahu. Tapi istrimu punya catatan di bangku, Kar. Siapa yang mau bayar? Hah? Bayar, Kar. Minta maaf Pak Gaji. Punya duit Pak Gaji. Ya sampai kapan? Hah? Insya Allah Pak Gaji. Kalau saya udah punya duit, pasti saya bayar Pak Gaji. Tenang. Ya sampai kapan, Kar? Sampai batas waktu yang belum bisa saya tentukan sendiri.
Orang yang pasti lah Kak. Insya Allah Bud, nanti kalau nomorku udah tembus baru aku bayar. Tenang Bay sih nggak pas lo. Ini saja kan, kamu bayarnya nyicil aja, biar kamu gak pusing, biar gak langsung kabruk. Gimana? Ya Pak. Tok. Mana? Saya udah diskusi sama Kasmin tadi, tapi ya memang saya nggak punya duit Pak. Ini sampai kapan kan? Ya. Minta maaf lah Pak Haji, mau dipaksa dimanapun ya. Order saya yang keluar paling Pak Haji. Ya sudah, kalau tidak ada ya tidak usah dipaksakan. Tunggu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan juga tak jadi masalah. Yang penting kamu sudah ada niat buat melunasi. Daripada mereka-mereka di luar sana itu tidak ada omongan sama sekali kan. Itu lebih tidak terpuji. Dan semoga Tuhan menyaksikan kesulitanmu kan. Dan sebagai gantinya kamu dimurahkan rezekinya. Amin. Ya sudah Pak, kalau begitu saya permisi. Ceramahnya sangat bagus. Itu Kasmi di bawah. Aduh, malah lupa biasa kalau habis ceramah di sini kan saya lupa ini kan. Nah. Yo, saya di rumah sudah masakin rica-rica bayi menjangan yang lain di ruang nikah. Enak. Mau order tidak? Kak, Ya Pak Haji. biasanya itu Kasmi tak ajak makan di rumah saya. Kebetulan saya lupa belum menawarkan dia makan. Kebetulan juga saya belum sarapan Pak Haji. Udah, lebih baik kamu dan Kasmi makan di rumah saya saja. Gimana? Sip, yuk. Kalau ngetuk nasi ngapa minta? Bu, nasinya sudah matang belum ya Bu? Sebentar ya kan. Nah, Nah, bagaimana? Duduk sana. nasinya sudah masak Pak Bu Haji. Nasinya memang sudah matang, tapi hanya cukup untuk 3 orang saja. Ya pas Bu Haji. Nih ya, dengarkan baik-baik. 3 orang itu untuk saya, Bapak dan si Untung. Loh, emangnya si Untung sering pulang Bu Haji? Setahu saya sejak dia jadi polisi, dia jarang pulang. Oh, sok tahu kamu. Mantap. Saya mohon maaf ya kan, sudah menawarkan makan tapi nasinya nggak cukup. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, sebagai gantinya, lain kali aku ajak makan di rumah saya lagi. Ya, Udah Pak Haji, saya permisi. Lagu lama, plus. Bagaimana kalau makan-makan? Iya Pak Haji. Budi, tidak jadi makan siang. Matanya diundur sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Min, kamu kenapa Min? Min, Kedinginan kamu Min? Min, 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 iya. Yang semua hak. Yes. Ngasuk kalau mundur. Mundur. Tapi ngasuk. tarik
sebagai gantinya kamu beli saja di warung ya. Ajak Kasmin, ya. Kebetulan saya lagi kangen banget sama Bung Karno sama Bung Hatta. Kira-kira lagi ngapain ya? Assalamualaikum. Yo, 5.000, mana 5.000? Dibalik aja 5.000. Dibalik mana 5.000? Keren gitu. Pulang tahun 5.000. Kayaknya dibakar udah teles lagi. Gimana sih Kak? Kurang apa? Kok kebanyakan malah ini? Saya biasanya beli cilok 2.000 juga udah kenyang. Masih merah ngecap Pak Gaji, tapi terima kasih lah Pak. Tapi saya jadi gak enak sama kamu loh. Nggak apa-apa, kan lo rumah saya. Ya, coba coba. Ya, maksudnya ini nggak apa-apa. Pak, apa? Ya, Apa sih kan? kamu sih kemana Pak? Tadi di situ kan? Bukan kayak gini ya. Persis kayak gitu. Kamu bilang aku yang diwarin sama juragan Pak. Ya mungkin Kasmi sudah pergi duluan. Loh kenapa nggak dicegah sih Pak Haji? Mencegah itu lebih baik daripada mengobati Pak. Ya sudah, lebih baik kamu kejar saja Kasmi. Telat. Sidi, tidak ada kata terlambat untuk mengejar Kasmi. Sudah saya Maksud? Ben! 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 barangkali kasih ditersinggung ya Bud. Jelas tersinggung aja. Memangnya kamu tahu dari mana? Lagian ngasih duit masa cuma 5.000 perak. Buat beli nasi rames aja nggak cukup, Cik. Bang Ali, Bud. Aku nggak salah ngomong, Cik. Jadi tidak enak hati begini. Dia marah tidak ya? Nanti orang nggak ada yang tahu, Cik. Bisa jadi bisa enggak. Habis mukanya itu lugu, susah ditebak. Tapi kalau aku jadi kasih, Cik. Gimana Bud? Dilanjutin. Ya sudah pasti aku cengkel lah, Cik. Bagaimanapun juga aku kan narati. Sudah pikirannya gue jam gaji, nggak punya duit, masih juga dipaksa-paksa bayar utang. Ya sekalipun akhirnya itu harus lulusan ya. Tapi kan menurut dia pelan-pelan sudah mampu. Kalau aku jadi dia, mungkin sudah terjadi perang. Belajar kamu Bud. Bud, apa yang baru saja kamu sampaikan terang-terangan telah menuding saya melakukan pemerkosaan terhadap Pak Sidi. Itu tidak benar. Kecuali kalau saya melakukan pemerkosaan terhadap Pak Sidi. Kalau kamu masih kayak gitu ya Bud, aku bunuh kamu Bud. Ngomongnya nggak usah keras-keras sih, malu sama umur. Nontran-nontran terus. Pantesan hasilnya sok jadi sepi. Papi!
lihat. Oh, Memangnya ada apa toh Mbak Sri? tidak ada apa-apa Pak Haji. Anu apa? Anunya Pak Haji. Anunya siapa? Maksud saya itu bukan begitu. Jadi begini, beras di rumah saya itu kan sudah habis. Kalau misalnya saya minta lagi boleh tidak ya? Kalau buat Mbak Sri, apa saya pernah bilang tidak boleh? Oh ya tentu saja tidak pernah. Tapi pernah waktu itu sekali. Mau bilang tidak boleh, tapi bahasanya tidak begitu. Mungkin itu perasaan Mbak Sri saja. Tidak usah dipikirkan Mbak Sri. Ya berarti ini boleh ya Pak ya? Jelas boleh lah. Terima kasih Pak Haji. Giliran ada yang seger-seger, halus, pakai perasaan. Budi, Mbak Sri ini kan pelanggan saya. Harus saya layani dengan sepenuh hati. Sini. Dasar bandot. Mana masuk? Tua juga. Masuk tengah. Bu Haji, jangan sentimen gitu dong. Pak Haji kan kasihan. Kamu juga. Semuanya godain suami orang saja. Bu Haji ini kalau ngomong mulutnya jangan asal ya. Kedoknya saja Haji. Tapi omongannya gak ditata. Kamu yang gak bisa jaga bilangmu itu. Tidak usah godain suami orang. Mau ngutang aja banyak kemayu. Halus. Dari cuma 3. Hutang kemarin itu juga utang terus. Tidak dibayar. Bu Haji ini kalau ngomong biasa aja bisa gak? Orang lagi utang sama sedikit kan bisa. Gini saya punya harga diri loh. Orang seperti itu punya harga diri. Gak usah nunjuk ya. Gak usah Pak Sri, buat sih, lagi pada ngapain sih? Ibu di pinggir jalan, apa ya pada nggak malu? Lihatin banyak orang lewat. Tuh, baju duluan yang mulai. Mami, ngapain di sini? Berisik. Tidak usah ikut campur. Jadi begini ya kamu. Bu Haji duluan yang mulai. Haji macam apa sih itu? Gak ada sama-samanya. Nih ya Bu, uang orang dagang. Ya wajar kalau ada pembeli punya utang. Kalau nggak boleh diutangi, ya jangan buka warung lah. Ini warung nih ditutup saja. Ngalih. Jika pelite orang kayak itu kurang ajar kamu ya. Dikira saya takut sama kamu. Dikira saya takut. Gak ada jihad saya. Ngalih. Mimi, bikin malu papi aja. Berisik. Papi itu dari tadi kemana aja? Itu dicari-cari sama tukang teh di cicilan motor. Ya sudah, mau pulang aja sana. Ya sini duitnya. Ayo papi ikut pulang. Papi masih pengen ngendong. Terserah. Papi. Apa lagi nih? Ini duitnya kurang. Pokoknya mami minta tambah buat beli bedak sama beli gincu. Ya Allah, Mimi, punya istri kok bisa nyemaratin duit suami. Oh ya, mami udah cantik. Ya saya mau Mimi, mending buat cicilan motor aja. Berisik. Gimana? Jangan banyak ngomong cepat duitnya man. Pak, beneran. Cantik saya. Yang jelas iya. Beli duit berbulan-bulan. Udah. Pak. Ngomongi ya. Ngomongin Mungkin senengane suami. Nyenengna bojo. Masalah duit yang digolek. Ya, santai bae loh.
Uli-uli kodean. Aduh. Pak Haji. Tanggal muda begini kok mukanya kusut begitu. Kenapa toh? Lagi nggak biasa. Nah, mungkin Pak Haji lagi jalan pelanggan. Jadi kayak gitu mukanya. Jangan bilang begitu. Lah emang bener. Gak baik. Kayaknya benar juga loh. Pak. Iya jelas. Masalahnya ya, sejak adanya toko-toko yang pakai pendingin ruangan dan punya kasir yang cantik-cantik dan berbebel itu, orang-orang yang sana semua. Padahal kamu tahu kan, di sana nggak boleh utang. Tapi kok laris banget ya. Kalah saing apa ya Pak Haji? Bisa-bisa warungku itu kalah pamor Pak Guru. Mana nih Pak Haji? Sini tak omongin. Sini. Pak Haji itu ya, mendingan nyewa karyawan dan beli AC biar nanti warungnya Pak Haji itu tambah segar. Buat apa repot-repot pelihara karyawan? Bikin deg-degan aja waktu gajian. Ush, jangan Pak Haji. Mending tetap begini saja. Biar bisa ditangin. Enak aja kamuan, itu rokoknya bayar, bayar. Tenang Pak Haji, pokoknya nanti saya bayar. Duduk dulu lah Pak Guru. Oh, ya Pak. Nah, tanggal muda begini kan guru sudah dapat gaji. Ya, Mau Pak. sekalian untuk bayar utang apa enggak? Mana? Sebelumnya mohon maaf Pak. Jadi loh, kedatangan saya ke sini memang mau nitip bayar hutang. Tapi setelah maksud dan tujuan saya terpenuhi Pak. Loh, saya kesini aja belum tentu mau beli dagangannya Pak Haji. Barangkali saya kesini hanya hendak berbasa-basi Pak. Karena kebetulan dari jauh saya lihat ada Kang Budi di sini. Ya mungkin alasannya cuma itu dan tidak ada alasan lain selain itu. Belum tahu tujuannya udah main lagi. Mohon maaf Pak Guru, saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan Pak Guru. Sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Gak apa-apa Pak. Ya saya sih mau memperingatkan saja. Bukan begitu caranya buat nagih. Ya habis tadi Rawan ngobrolin soal hutang, makanya saya arahkan ke situ. Makanya Pak Haji, kalau mau ngomong, pikir-pikir dulu. Jangan asal mau bola. Enak saja omongan, dibayar. Bisa-bisa warung yang besar ini bisa bangkrut gara-gara kamu gak bayar. Jangan khawatir Pak Haji. Pokoknya saya bakal bayar. Yang penting kalau belum ada uangnya dari tadi, tunggu saya dapat pekerjaan. Baru saya bayar. Ngomong apa kok, Wan? Aku bilang sama Pak Haji, mau bayar, asal jangan tagih dulu. Padahal aku juga mau nagih sama kamu, Wan. Bun, kamu juga ya. Jangan nagih dulu, kalau bukan aku sendirian langsung bayar. Tunggu saya punya uang baru aku bayar. Ya kapan? Ya sampai aku punya uang lah, Bud. Pokoknya jangan sakit-sakit dulu. Loh, kok kamu ngatur, Wan? Loh, memang ini kondisinya, Bud. Bagaimana lagi? Kalau tidak ada fakta-fakta bisa pakai apa? Tunggu angka ketembus, baru aku kasih. Beli nomornya pakai apa? Ya seperti biasa. Aku tak dulu. Ini mau sampai kapan kamu? Ya sampai dapat lah. Kalau semua begini ya repot. Pak Guru, mau sekalian bayar utang apa enggak? Sekarang, ini kan masalah utangnya nanti dulu ya. Saya ini mau tanya, kemarin rekapan nomor selama seminggu itu masih apa enggak? Hah? Benggol kan, catatan nomor masih. Teman,
Yang mana kan? Nih. Ini. Mulai ini. Iwan, katanya kan kemarin kamu curhat ke saya. Bingung gimana cara ngitung nomor token. Nah, kebetulan ini aku mau ngitung, mau cari 4 angka biar dapatnya banyak. Nah, ini rumusnya nggak beda jauh sama rumusmu. Setelah Pak Gaji itu keluar dari penjara, tiba-tiba punya duit banyak, punya warung, bahkan nyekolahkan anak jadi polisi. Itu duit dari mana? Itu gara-gara minta nomor ke Kasmin. Bud. Jadi kamu bilang apa sama mereka? Gak bilang apa-apa sih. Kamu pikir aku tidak dengar? Lagian ya Ci, sampean itu jangan egois, maunya enak sendiri. Sudah punya warung, naik gaji, masih juga nggak mau melepas Kasmin buat saya. Mau sampai kapanpun aku tidak akan lepas Kasmin. Ya mau sampai kapanpun aku juga tidak akan berhenti mengejar Kasmin. Ci. Kurang ajar. Kamu yang tidak tahu diri. Bud, bertahun-tahun aku selalu bersikap baik buat kamu. Dan sekarang kamu bilang aku tidak tahu diri. Ini persoalan lain. Apa kamu masih belum puas dengan yang sudah Kasmin berikan? Anak sudah sukses, kurang apa lagi? Sekarang aku yang lebih membutuhkan Kasmin sih. Bapak! Apaan sih? Lebih baik kamu pulang saja, Bud. Sabar, Pak. Sabar. Jingan! Ayo,
Bapak di mana? Ibu juga nggak tahu bapakmu kemana. Oh, sudah 2 hari ini belum pulang. 2 hari. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Bapak. Mau bicara apa dengan bapak? Ada apa sih dengan bapakmu? Tidak jadi, Bu. Loh, kok tidak jadi? Iya, aku tidak mau membuatmu khawatir, Bu. Nah, sudah, jujur saja pada ibu. Ada apa dengan bapakku? Rum, Ini mengenai nama Bapak. nama bapak? Nama bapakmu kenapa? Nama Bapak ternyata masuk ke dalam catatan target operasi Polres, Bu. Astagfirullah, bapak. Masa iya? Aku harus menangkap orang tua aku sendiri, Bu. Apa kamu tidak bisa mengupayakannya supaya bebas? Maksudnya bebas? Aku harus membebaskan buronan. Ya berdamai sajalah dengan atasanmu. Bu, Ibu jangan sekali-kali mengajari berbuat curang, Bu. Jika setiap orang yang memiliki masalah dan mereka mengingkari kesalahannya, bagaimana negeri ini bisa terbebas dari masalah, Bu? Tuh, ibu dan bapakmu menjadikanmu seorang polisi. Seharusnya kamu itu ada di baliknya. Jangan malah menjatuhkan orang tuamu sendiri seperti ini. Apa yang kamu mau jadi maling kundang yang lupa sama orang tuanya sendiri? Sebaik-baiknya anak, dialah yang hormat sama orang tuanya. Dialah yang bisa menjunjung tinggi derajat orang tuanya. Bukan malah menebarkan boy yang tidak sedap ke semua orang. Pikirkan itu. Tapi tidak semudah itu. Jika Ibu jadi aku, Ibu juga pasti akan sulit menentukan. Mudah saja. Kamu ke kantor, lalu ajak damai. Hal seperti ini tidak bisa dinegosiasi, Bu. Aku tidak bisa menolak perintah. Bahkan, jika aku disuruh untuk menembak kepalaku sendiri, Bu, mungkin aku akan melakukannya juga. Kamu ini memang anak tidak tahu diuntung. Seperti itu saja tidak bisa. Bagaimanapun tugasku berat, Bu. Nyawaku ini taruhannya. Kamu pikir untuk melahirkanmu ibu tidak bertaruh nyawa atau bagaimana? Ibu ini hampir mati. Yang ibu ingat sekarang kamu menolong ibu itu saja. Seumpama Bapak benar, aku berani mempertaruhkan nyawaku, Bu, untuk memperjuangkannya. Tapi maaf, Bu, yang sekarang aku hadapi ini adalah kesalahan, Bu. Sekali lagi aku mohon maaf, Bu. Kecewa sama kamu. Bu, mohon pengertian Ibu. Ini pekerjaanku, Bu. Meskipun ini akan mencoreng nama baik keluarga kita. Ibu mohon. Untuk kali ini saja kau kabulkan permintaan ibu. Selama ibu hidup, selama ibu membesarkanmu, tak sekalipun ibu mohon seperti ini. Dengan segala kerendahan hati, dengan segala kasih sayangmu ibu mau, kau tidak membantah perintah ibu. Jawab, Tung. Ibu membutuhkan kepastian. Jangan malah kau diamkan seperti ini.
Entahlah. Aku tidak bisa memberi kepastian. Dasar, tidak tahu diuntung. Kamu pikir ibu memberikan berapa untung itu tidak ada artinya atau bagaimana? Dulu, saat kamu lahir, ibu ini ditinggal ayahmu ke penjara. Beruntung. Beruntung waktu itu kamu lahir dengan selamat dan ibu bisa membesarkanmu. Tapi sekarang apa? Kamu malah tidak tahu diuntung. Mau menjebloskan ayah sendiri ke penjara. Ibu malu punya anak sepertimu. Ibu pikir aku tidak malu punya ayah seorang buronanku. Mau ditaruh di mana mukaku ini, Bu? Aku sendiri bahkan gila. Membayangkan kemungkinan apa yang akan terjadi nantinya, Bu. Buat apa ibu menjadikanmu seorang polisi? Kalau menyelesaikan perkara seperti ini kamu tidak bisa. Bu, tolong jangan salahkan aku ketika kondisi seperti ini, Bu. Dulu aku tidak mau jadi polisi. Aku akan lebih senang jika aku jadi guru. Itu cita-citaku sejak kecil, Bu. Tapi seketika bayangan itu runtuh. Aku dipaksa menjadi polisi. Tapi apa? Kenyataannya apa sekarang? Aku malah dihadapkan dengan kenyataan yang begitu pelik ini, Bu. Atau lebih baik aku mati saja. Keadaan sudah lain. Sekarang adalah sekarang. Yang ibu inginkan cuma kamu menolong ibu itu saja. Entahlah. Untuk kali ini saja. Apa kamu tidak bisa? Aku bingung, Bu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Selain membawa bapak ke kantor. Kamu memang anak tidak tahu diuntung. Sekar kambu pincatu kang cinatu ulah kang kalantu tanpa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, mana saja kamu, Pak? 2 hari tidak pulang. Ayo masuk. Sebentar, Bu. Saya mau bicara dengan Bapak. Bapak mau capek mau istirahat. Ayo, Pak. Sebentar saja, Bu. Ya sudah, tunggu bicara saja, ada apa? Bapak duduk dulu. Biar kita enak ngobrolnya, Pak. Ada apa tuh? Ini mengenai nama Bapak. Emangnya ada apa? Kenapa nama Bapak tercantum di catatan target operasi Polres, Pak? Lah memang Bapak salah apa? Saudara Budi mati. Itu Bapak yang melakukannya, bukan? Bapak tidak sengaja melakukan hal itu. Sudah, Bapak. Lebih baik Bapak sekarang menyerahkan diri saja ke Polres. Astagfirullah, Pak. Setan apa yang merasukimu, Pak? Bu, Bapak hanya memberi pelajaran saja sama Budi, Bu.
kamu tidak bisa mengupayakan biar Bapak bebas? Tidak bisa, Pak. Berajak damai saja sama atasanmu. Tidak bisa, Pak. Untuk apa? Aku hidup di atas rasa malu. Punya ayah seorang buronan, seorang pembunuh. Itu sangat memalukan, Pak. Lebih baik aku mati di ancam yang terhormat. Bapak aku tangkap, dan setelah itu aku akan menembak kepalaku sendiri, Pak. Lebih baik aku saja yang mati. Karena ini semua adalah salahku. Bertahun-tahun hidup dengan cibiran orang lain. Meskipun sudah menutupinya, tapi ini hanya sia-sia. Kalian ini benar-benar gila. Bu, Bu, tunggu, Bu. Bu. Bin.
Saudara Astra dari